Suamiku pernah bersumpah serapah. Seumur hidup tidak akan mengkhianatiku. Tapi saat ini dia justru menggunakan nyawa satu-satunya keluargaku untuk memaksa. Membuatku setuju dengan teman masa kecilnya yang sedang kesulitan tinggal di rumah kami. Feng He, aku tahu kamu sedang sedih. Tapi Ran tumbuh besar bersamaku sejak kecil, sama seperti adik kandungku. Sekarang keluarga Song sudah runtuh. Dia terpaksa bekerja di tempat seperti klub malam untuk menghidupi diri. Apa bedanya dengan domba masuk mulut harimau? Jadi kalian memaksaku setuju dengan melihat nenek meninggal? Aku hanya berharap kamu bisa berempati. Coba pikir. Perasaanku yang khawatir terhadap Ran dan perasaanmu yang khawatir terhadap nenek adalah sama. Apakah aku benar-benar akan membiarkan nenek tidak peduli? Aku hanya ingin memohon kamu mengangguk setuju. Pertama-tama beri Ran tempat tinggal sementara. Dia baju baik hari dan tidak tahu apa. Aku tidak mungkin membiarkannya. Kakak, aku sudah tidak punya rumah. Aku bukan datang untuk merusak keluarga ini. Aku datang untuk bergabung dengan keluarga ini. Bapak Gu, Ibu Gu, keadaan orang tua sekarang sangat darurat. Harus segera dioperasi. Sekarang setiap menit yang tertunda, peluang untuk bangun akan lebih kecil. Mohon kalian berdua segera bermusyawarah dan memutuskan. Operasi sekarang juga, pakai dokter dan obat yang terbaik. Jangan takut. Nenek orang baik, pasti akan ditolong Tuhan. Semuanya akan baik-baik saja. Aku di sini menemanimu, tidak kemana-mana. Tunggu nenek keluar. Kakak Xingzi, tadi aku tiba-tiba pusing sekali. Sekarang dokter sedang mengambil darahku. Aku agak takut. Jangan takut, aku segera ke sana. Ran agak tidak enak badan. Aku akan temui dia dulu. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Jangan coba-coba menanggung sendiri. Menanggung sendiri? Tapi ini bukan pertama kalinya. Kau menyuruhku menanggung sendiri demi Song Ran. Hello, Xingzi. Ambulans macet di jalan, tidak bisa datang. Nenek sudah hampir tidak bisa bernapas. Sekarang kamu di mana? Segera sampai, tunggu aku. Xingzi sampai di mana? Aku segera bawa nenek keluar. Sayang, Ran tiba-tiba sakit perut. Dia tinggal sendiri. Aku takut terjadi sesuatu padanya, jadi aku antar dia ke rumah sakit dulu. Jangan khawatir, ambulans sedang di jalan. Ada dokter, nenek pasti akan baik-baik saja. Kondisi nenek Lu sudah terkendali, tapi karena penundaan sebelumnya, kerusakan otot jantungnya sudah tidak bisa dipulihkan. Kedepannya harus banyak istirahat. Nenek, ini salahku karena bersikeras menikahi Gu Xingzi, dan berulang kali mempercayainya. Kalau tidak, penyakit nenek tidak akan separah ini. Maafkan aku, nenek. Maaf. Bukan salahmu. Azal Xiao et Bajia. Baiklah, dorong ke ruang perawatan. Penggak Rejo. Tolong buatkan surat perjanjian cerai untukku. Aku mau sekarang. Sayang, aku selalu berharap ada keajaiban. Tapi kamu datang di waktu yang kurang tepat. Haruskah aku beritahu ayahmu? Lihat, ini rumah baru kita. Setiap bagiannya didesain sesuai kesukaanmu, dengan sangat teliti. Di bagian itu nanti kita taruh kenangan bulan madu kita. Nanti kita akan bawa pulang banyak sekali souvenir. Nanti kalau anak kita bertanya, aku akan bilang ini adalah bukti cinta ayah dan ibu yang abadi. Berhenti.
Apa yang kamu lakukan? Nyonya, Tuan bilang, barang-barang ini mungkin mengandung formaldehida. Tidak baik untuk kesehatan Nona Song, menyuruh kami membuangnya. Ini barang milikku. Siapa yang mengizinkan kalian? Tanpa seizinku, membuang barang-barangku? Apa pemilik rumah ini sudah berganti? Barang kebutuhan ibu dan bayi. Jangan-jangan Xingzi sudah tahu? Susah-susah dia menyiapkannya secepat ini. Kak Xingzi, tidak perlu repot-repot seperti ini. Selama ini aku sudah tidak pakai merek-merek mahal ini lagi. Sederhana saja sudah cukup. Jangan bicara omong kosong. Sekarang semua yang kamu pakai harus yang terbaik. Sayang. Aku baru saja di rumah sakit menerima sebuah kabar gembira yang luar biasa. Aku juga punya kabar baik. Ranran sedang hamil. Ranan sedang hamil. APA, Orang tua sudah lama mengomeli soal kamu tidak bisa punya anak. Puking kuma sehari 2 hari. Kamu memang tidak bisa. Ya sudah, jadi aku menyuruh Ranan untuk mengandung anakku. Setelah lahir, anak itu akan dicatat atas namamu. Dengan begitu, orang tua tidak akan mengganggumu lagi soal kamu tidak bisa punya anak. aku tidak bisa punya anak. Apa kamu lupa? Kenapa aku sampai tidak bisa punya anak? Bos bilang, siapa yang membunuh penerus keluarga Gu, dialah yang akan dapat hadiah jutaan. Hari-hari, Xingji. Feng He. Dokter, bagaimana kondisi istriku? Maaf. Perut Nona Lu terluka parah, rahimnya terluka. Nyawanya selamat, tapi untuk hamil di kemudian hari, mungkin akan sulit. Itu semua sudah berlalu, sekarang para orang tua mendesak terus. Aku yang terjepit di tengah juga merasa sulit. Semua yang kulakukan ini, demi pernikahan kita, dipikirkan dengan matang. Coba pikir, dengan adanya anak ini, gosip-gosip di luar sana, bisa terhenti kan? Kamu malah harus berterima kasih pada Ranan. Dia harus menanggung pengorbanan yang besar. Tidak apa-apa, Kak. Aku melakukannya dengan sukarela. Aku tahu Kak Xingzi sangat mencintaimu. Jadi aku rela mengorbankan diriku untuk membahagiakanmu. Mengorbankan. Membahagiakan? Kata-katanya manis sekali ya. Aku menginginkan anak ini untuk mempertahankan posisimu di keluarga Gu. Kalau begitu, bagaimana kalau aku bilang aku juga hamil? Sayangku, jangan sember lagi ya. Masa sih kamu bisa punya anak? Dokter sudah bilang, kamu sudah tidak subur lagi. Tenang saja, anaknya nanti kalau lahir, hanya akan memanggilmu mama. Ok? Aku mengerti. Kamu tanda tangani dulu dokumennya. Ini cuma dokumen urusan perusahaan. Divisi hukum buru-buru minta konfirmasimu. Baik. Istri memang yang paling perhatian. Menikahimu adalah keberuntungan terbesarku seumur hidup. Karena Ranran sudah hamil. Mohon bantuannya, untuk sementara waktu, jaga kebutuhan sehari-harinya. Soalnya pelayan yang merawatnya ceroboh. Aku agak khawatir. Ini kurang tepat kan? Sayang. Soalnya Ranran mengandung, satu-satunya anak keluarga Gu. Sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Merawatnya dengan baik berarti, merawat anak kita dengan baik, kamu paham kan? Kalian masih ada permintaan apa lagi? Lebih baik sampaikan sekalian. Sebenarnya tidak ada hal penting, Kuma. Ranran bilang, seumur hidup ini, penyesalan terbesarnya adalah belum pernah pakai gaun pengantin. Sekarang dia sedang hamil, perasaannya yang paling penting. Sayang, aku ini pria tulen, nggak paham hal-hal begini. Mending kamu yang urus pernikahan untukku. Bagaimana?
Bagaimana kalau kamu yang urus pernikahanku? Bagaimana? Karena kamu begitu menyayanginya. Lebih baik posisiku sebagai Nyonya Gu. Kamu serahkan juga padanya. Bukan. Kakak. Aku sama sekali tidak pernah berpikir untuk menggantikanmu. Aku cuma iri padamu, karena pernah memakai gaun pengantin yang begitu cantik. Setiap wanita pasti menginginkan pernikahan yang megah dan romantis. Meskipun hanya palsu, aku sudah puas. Aku tahu di hati Kak Xingzi hanya ada kamu. Aku tidak menuntut status apapun. Ini kan bukan pernikahan sungguhan, hanya untuk memenuhi keinginan Ranran saja. Dia senang, baru bayinya senang. Sayang, aku bersumpah. Gu Xingzi hanya mengakui kamu sebagai Nyonya Gu. Semua yang kulakukan ini untuk kebaikanmu. Kamu menyuruh istrimu yang dinikahi secara resmi untuk mengurus pernikahan. Si manis di luar sana, itu namanya untuk kebaikanku? Kalau tersebar, tidak takut jadi bahan tertawaan orang? Sudah kuduga. Di mata kakak, aku memang tidak pantas ditampilkan. Kak Xingzi, kamu selalu memikirkan kakak, makanya ingin anak ini. Tapi kakak malah menganggap saya sebagai pesaing dalam persaingan cinta. Meskipun saya rendah, tapi saya juga punya harga diri, karena kakak memandang rendah saya dan anak. Maka saya akan menggugurkannya. Jangan main-main, kamu mengandung keturunan keluarga Gu, tidak boleh pergi kemana-mana. Dia terdampar di tempat seperti itu, karena keluarga Song runtuh. Terpaksa mencari nafkah di tempat seperti itu. Kamu berapa? Kamu benar-benar berbeda dengan dulu. Kenapa sekarang kamu begitu kejam? Sebenarnya siapa yang berubah? Siapa yang membawa si imut yang tidak jelas asal-usulnya ke rumah kita, dan menyuruh saya untuk toleran dan besar hati? Lalu sumpah yang pernah kamu ucapkan? Apa artinya? Sudah cukup. Orang yang tidak jelas seperti apa? Ini adalah keturunanku, adalah darah daging keluarga Gu. Urusan pernikahan sudah saya putuskan. Sesuai dengan saat kamu dulu masuk ke keluarga Gu, akan diadakan dengan standar yang sama. Ini untuk kehormatan Ranran, dan juga untuk kehormatan putra sulung keluarga Gu. Kamu adalah Nyonya Gu. Kamu yang mengurusnya, itu tanggung jawabmu. Saya tidak mau dipermalukan. Kalau mau adakan. Yuris Sendairi. Kalau kakak tidak mau, bagaimana? Tenang saja. Saya punya banyak cara untuk membuatnya setuju. Ini di mana? Kenapa saya bisa di sini? Wah, bintang malam ini sudah bangun. Ini tentu saja klub terbesar di Jiangcheng, yaitu Klub YC. Ini tentu saja klub terbesar di Jiangcheng, Nightscape Club. Nona Lu, karena sudah bangun, minum dulu air untuk melembabkan tenggorokan. Sebentar lagi siap-siap naik panggung. Kamu tahu siapa aku? Sekarang lepaskan aku. Aku anggap tidak ada yang terjadi. Kalau tidak. Wah, tentu saja aku tahu siapa kamu. Kamu kan istri Pak Gu. Dia sendiri yang mengantarmu ke sini, menyuruhku menjamu kamu dengan baik. Tidak mungkin. Nyonya Gu. Pak Gu ada di sebelah. Kamu tanya sendiri padanya. Nanti kamu akan tahu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Nyonya Gu. Lihat kan? Pak Gu khusus berpesan agar kamu juga merasakan sendiri kehidupan Nona Song dulu. Dia bilang, hanya setelah kamu mengalaminya, baru bisa benar-benar mengerti maksud baiknya.
dan kesulitan yang dialami Nona Song. Para bos sekalian, semua pendatang baru hari ini sudah berkumpul. Suka siapa? Silakan ajukan. Aturan lama, yang nawar tertinggi yang menang. Apa mataku tidak salah lihat? Ini kan istri Pak Gu. Pernah lihat sekali di resepsi keluarga Gu. Auranya luar biasa. Hanya bisa dilihat dari jauh. Wah, benar-benar Nyonya Gu. Ini maunya main apa sih? Mengirim istrinya sendiri ke atas panggung. Ah, sudahlah. Ini barang langka, Nyonya Gu. CK. Wajah ini. Aku tawar 100.000 untuk mengajak Nyonya Gu minum anggur. Cuma 100.000 mau ajak Nyonya Gu minum, aku tawar 200.000. Minarik. Aku tawar 300.000. Nyonya Lu, kasih muka dong. Nyonya Lu, jangan takut. Aku cuma mau ngobrol saja. Si Gu itu tidak tahu menghargai orang. Aku yang akan menyayangimu. Nona Lu, cuma minum segelas aja, nggak berlebihan kan? Kalian ngapain? Aku nggak bisa minum alkohol sekarang. Jangan sok suci deh. Cowokmu aja udah nyuruh kamu masuk Nig Flub. Masih malu-malu apa lagi? Gu Xingzi, aku hamil. Kakap. Haku, kami cuma bercanda. Pergi. Sudah. Masa sih aku beneran mau celakain kamu? Udah puas lihatnya? Lihat aja kamu ketakutan. Kamu nggak bisa punya anak, tapi kamu sampai pakai alasan hamil, buat ngibulin orang. Sekarang kamu baru tahu kan, gimana rasanya dipaksa minum? Kalau cuma mau ngetes ketaatan orang, rencanamu gagal total. Sayang. Aku cuma mau kamu ngerti, seberat apa kehidupan Ran-Ran sehari-hari. Kalau aku nggak giniin, mana mungkin kamu tahu dia dulu takutnya kayak gimana. Mulai sekarang jangan lagi sebut dia, panggilan kakak di depannya. Ok. Kakak, kamu baik-baik aja kan? Aku udah nasehatin Kak Xingzi, suruh dia jangan ngelakuin ini. Apa aku bikin kakak marah lagi? Bukan urusanmu, mulai sekarang, dia juga bakal lebih mikirin perasaanmu. Sayang. Tunggu dulu, aku tahu tadi aku keterlaluan. Tapi kamu kan gak kenapa-napa. Ran-Ran di sini, dia tuh. Kamu tega banget perlakukan aku kayak gini. Nggak takut aku ninggalin kamu buat selamanya? Kamu tidak takut aku akan meninggalkanmu selamanya? Jangan bicara omong kosong seperti itu. Jangan pernah bilang mau ninggalin aku, Liu Fenghe. Apalagi yang harus kukatakan agar kamu mengerti niat baikku? Semua yang kulakukan ini adalah supaya pernikahan kita stabil. Supaya kamu tidak disila orang lain. Kamu lebih memilih tidak percaya aku hamil daripada menerima seorang wanita yang hamil. Inikah yang kamu sebut niat baik? Aku tidak memaksamu. Ya. Memang benar Ran-Ran mengandung anakku. Tapi di hatiku, dia cuma adik tetangga. Aku menampungnya hanya karena hubungan lama keluarga Song dan Gu. Aku tahu karena kamu tidak bisa punya anak, jadi kamu berhayal dirimu hamil. Ran-Ran datang untuk mewujudkan mimpimu. Dia memang baik hati, pasti tidak punya pikiran macam-macam. Kilyargaku, kamu adalah satu-satunya nyonya rumah. Gu Xingzi. Kalau kamu punya otak sedikit saja, periksalah ke rumah sakit. Apakah ini hayalanku? Atau aku benar-benar hamil? Sudahlah, jangan bicara omong kosong. Aku tahu, akhir-akhir ini, kamu memang merasa tersakiti. Aku akan memberimu kompensasi. Ok? Tunggu aku di sini sebentar. Ibu Gu, silakan lewat sini. Ibu Gu.
Sayang, hari ini adalah hari jadi 6 tahun pernikahan kita. Selamat hari jadi. Kamu akan selalu menjadi istriku satu-satunya, tak tergantikan. Ibu Gu, ini adalah kue yang khusus dipesan Tuan Gu untuk Anda. Tahun ini aku yang mendesainnya sendiri. Ayo, lihat sakatidak. Bangsat. Ini kalian tulis apa sih? Panggil kepala pelayan kalian ke sini. Papa Gu, setiap kali Bapak datang pesan makanan, selalu untuk Nona Song ini. Jadi, saya kira hari ini juga bersama Nona Song, merayakan hari jadi. Maaf. Saya sudah bilang dengan jelas, yang datang hari ini adalah Nyonya. Kalian kerja bagaimana sih? Foto. Kamu bilang, seberapa seringnya kamu ke sini, sampai-sampai mereka mengira, orang di sampingmu adalah Nyonya Gu? Sayang, kamu salah paham. Ranran sedang hamil. Emosinya tidak stabil. Aku ajak dia makan di sini. Hanya untuk menyenangkan hatinya. Semua yang kulakukan hanya untuk anak ini. Kak Xingzi. Astaga. Kamu diam-diam menyiapkan acara sebesar ini, aku sangat suka. Sayang, lihat, ayah sangat menyayangimu. Kamu pasti akan sangat bahagia di masa depan. Kakak, aku kira kamu tidak mau mengadakan pernikahan untukku. Ternyata, kamu hanya keras di mulut, lembut di hati ya. Di sini terlalu indah. Aku sangat suka. Sayang, aku benar-benar tidak tahu akan seperti ini. Aku tahu kamu paling suka mawar putih, anggun dan murni. Di hatiku, kamu sama seperti dia. Tak ternoda, aku bersumpah, seumur hidup ini, aku akan menjagamu dengan baik, tidak akan membiarkanmu terkena setitik debu pun, selalu mekar dengan bebas. Lu Fenghe, maukah kamu menikah denganku? Sayang. Apa kamu lupa? Aku paling tidak suka kemewahan mawar merah yang norak. Gu Xingzi, kau pura-pura romantis. Jangan sampai kau sendiri tertipu. Sayang, jangan nakal. Banyak orang yang melihat. Aku bersumpah. Semua yang kulakukan hari ini, semuanya untukmu. Tapi lihatlah, kebetulan ini membuat Ranran juga senang. Bukankah ini juga hal yang baik? Dia sekarang hamil, perasaan yang paling penting. Jangan marah. Kalau kamu tidak suka, aku akan pergi sekarang. Perakku. Ranran, kamu baik-baik saja? Perakku. Kak, kukira kau benar-benar menerimaku. Kalau kamu tidak senang, kau bisa mengusirku. Tapi jangan sakiti anakku. Ini anak kakak Xingzi. Apakah kau begitu kejam? Aku sama sekali tidak menggunakan tenaga. Kakak. Terlalu perhitungan, kejam dan licik. Mana ada sedikit pun sikap seorang istri yang baik, aku sangat kecewa padamu. Minggir. Sayang. Kejadian tadi, aku tidak menyalahkanmu, aku terlalu terburu-buru. Ranran terkejut. Kata dokter, dia mengalami depresi prenatal ringan. Anggap saja untuk anak. Masuk dan minta maaf padanya ya. Anggap saja aku memohon padamu. Semua yang kulakukan, hanya ingin bersamamu dengan baik. Cepat ikut aku. Ranran, aku bawa shower. Seperti yang dijanjikan. Cukup minta maaf dan mengalah. Dia sedang hamil. Jangan kau pikir dia. Lu Fenghe, hamil. Tidak boleh. Anak ini sama sekali tidak boleh here. Cuma minta kamu minta maaf doang. Cuma satu kalimat, susah amat? Bisa nggak kamu kesampingkan harga dirimu yang konyol itu dan pikirkan aku? Aku juga hamil. Kamu tahu aku alergi bulu kucing. Menghirup bulu kucing bisa bikin aku asma. Bahkan bisa fatal. Kamu masih menyuruhku ke kamarnya.
Apa kamu jadi gila karena pengen punya anak? Cepat masuk dan minta maaf. Mimi, baik ya? Aku nggak apa-apa. Jangan paksa kakak. Aku hamil, dan janinku terganggu. Aku benar-benar nggak ada tenaga buat rawat Mimi. Bisa nggak kamu minta tolong kakak, rawat Mimi semalam? Tapi dia alergi. Kuma semalam dong. Mimi kan bersih. Baiklah. Ambil kucingnya. Bisa nggak kamu lebih paham? Ranran sebenarnya terluka karena kamu. Sekarang dia mengalami gangguan kehamilan. Kamu bantu dia jaga kucingnya semalam. Ada apa? Dan lagi, kamu akhir-akhir ini selalu mengerutkan dahi. Kamu bersama dengannya, perasaanmu juga bisa membaik. Cepat ambil kucingnya. Asmaku benar-benar kambuh. Kakak, aku sudah memandikan Mimi sampai bersih. Baru saja kuantar ke sini. Dia benar-benar tidak kotor. Apa kakak jijik padaku karena aku kotor? Bahkan kucingku juga dijauhi? Jangan selalu bilang anak-anak. Bohong dikatakan 1000 kali. Juga tidak akan menjadi kenyataan. Cobalah beradaptasi. Menurutku kamu memang biasanya terlalu manja. Kalian harus rukun ya. Mimi. Kakak Xingzi. Kakak selalu alergi. Itu juga bukan solusi. Kata dokter, harus terpapar alergen secara wajar. Perlahan-lahan beradaptasi. Justru bisa sembuh total. Alergi serbuk seriku. Begitulah sembuhnya. Tolong aku. Aku di sini. Zayahi. Zayahi. Aku masih tidak tenang. Kesehatan kakak selalu baik-baik saja. Bagaimana mungkin hanya dalam beberapa menit? Dia sudah tidak tahan dengan bulu kucing? Setiap kali kakak merenjak, kamu langsung menyerah. Kalau aku dan bayi ini bagaimana? Benar juga. Belakangan ini, dia memang semakin manja. Kemungkinan besar, dia lagi cari gara-gara denganku. Sudahlah, aku ambil obatnya dulu. Kak Xingzi, aku tahu kamu paling sayang kakak. Tapi kalau kamu selalu memanjakannya, baru dia merasa, selama dia kena masalah, dia bisa mengendalikanmu. Kali ini kamu kasihan dan kasih obat, lalu bagaimana lain kali? Perkataanmu ada benarnya. Kelas yoga untuk ibu hamil yang kureservasi, sebentar lagi dimulai. Bayi pasti berharap, ayah ikut bersamanya. Baik, ayo kita pergi. Ayah. Anakku. Anda jangan terlalu emosi dulu. Anda baru saja selesai direanimasi. Tidak boleh terlalu emosi. Siapa yang mengantarku ke sini? Petugas penyelidik, berdasarkan panggilan darurat Anda, kami menemukan Anda. Kami sudah memberitahu Pak Gu. Awalnya dia bilang akan segera datang. Tapi di tengah jalan katanya, Nona Song tiba-tiba pingsan. Jadi terpaksa dia pergi ke sana dulu. Tapi, Pak Gu menekankan, harus menyelamatkan Anda dengan segala cara. Anda belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana dengan anakku? Meskipun kami sudah menggunakan pelacakan untuk menemukan Anda secepat mungkin. Tapi, bayi kekurangan oksigen terlalu lama. Kami sudah berusaha maksimal, mohon Anda tabah. Masalah tentang anak ini, jangan beritahu siapapun. Tapi setelah keguguran ini, kondisi fisik Anda sangat lemah. Ditambah lagi setelah menjalani perawatan darurat. Bagaimana bisa Anda menanggungnya sendirian? Saya tahu batas kemampuan saya. Baiklah kalau begitu. Tapi tolong Anda harus banyak istirahat. Periksa ke dokter secara teratur. Kalau tidak, sangat mudah terjadi masalah lagi. Halo, Nenek. Ada apa? Xiaohi? Saya akan meninggalkan Hai Cheng untuk sementara waktu. Setelah saya sudah menetap dengan baik, saya akan segera menjemput Anda. Apakah Xingzi mengganggumu lagi? Suaramu terdengar sangat lemah. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Kamu masih berani pulang?
Saya tidak tahu apa yang dikatakan Song Ranran lagi. Saya sangat lelah sekarang. Butuh istirahat. Kakak, kalau kamu tidak suka Mimi, bisa kamu kembalikan padaku. Mengapa kamu harus meracuninya? Dia sudah menemaniku bertahun-tahun. Seperti anakku sendiri. Mimi, Kemarin dia masih menggesekkan badannya ke tanganku, minta makanan kaleng. Tapi begitu aku pulang, dia sudah jadi mayat. Kamu mau bunuh aku ya? Aku tahu kamu marah sama aku. Kemarin maksa kamu jagain Mimi. Kalau kesal, tujuannya ke aku saja. Ngapain kamu melampiaskan ke kucing? Itu kan makhluk hidup. Ayah. Itu kan makhluk hidup. Dia bahkan belum sempat melihat dunia ini. Sudah hilang. Kamu belum pernah jadi ibu. Kamu pasti nggak ngerti. Ranan menganggapnya seperti anak sendiri, lalu rasa sakit karena kehilangannya. Kemarin waktu Ranan pulang, lihat kondisi kucingnya yang sudah mati. Dia hampir pingsan. Kamu tahu dia sedang hamil. Masih tega menyakitinya seperti ini. Kamu keterlaluan banget sih. Kakak, kamu nggak suka sama aku, bisa langsung usir aku pergi. Ngapa kamu harus menyakiti nyawa Kesel yang tidak bersalah? Kak Xingzi. Kakak nanti, mungkin juga nggak akan sayang anak ini. Aku sekarang juga akan gugurkan kandunganku, pergi dari keluargaku. Sudah puas kamu berakting? Kakak, aku nggak ngerti maksudmu. Sudahlah. Dia lagi emosi. Kamu istirahat dulu di kamar. Kesehatan yang utama. Masalah cooking ITU, lupakan dulu. Sebentar lagi aku antar dia periksa kehamilan. Biarkan dia menginap semalam di rumah sakit. Malam ini aku suruh dapur. Masak makanan favoritmu. Kita jalani dunia berdua. Bagus juga. Hari ini juga saatnya mengakhiri semuanya. Anggap saja sebagai pengorbanan. Harga diri terakhir dari hubungan kita selama 10 tahun. Malam ini jam 8. Kalau kamu melewatkannya lagi, Tidak akan. kita tidak akan bertemu lagi. Sayang, Ranran tiba-tiba merasa tidak enak badan. Aku menemaninya, melakukan pemeriksaan. Tunggu aku sebentar lagi. Nyonya, hidangan ini. Aku panaskan lagi ya. Tidak usah. Simpan saja semuanya. Pada awalnya tidak ada sesuatu pun. Di mana debu bisa menempel? Gu Xingzi. Barang-barang yang berhubungan denganmu. Aku tidak mau semuanya. Sayang, aku sengaja mengirimkan seikat bunga untukmu via udara. Sayang. Marah sama aku? Bukankah aku datang untuk minta maaf? Wah, kamu malah siapkan hadiah untukku. Lihat apa barang bagusnya. Ini tidak mungkin. Kak Xingzi. Kakak di mana? Aduh. Bersere. Kakak, kenapa dia bisa? Menerima telepon? Berani sekali dia. Ini salahku. Kalau saja aku tidak terlalu sedih, dan minta kamu menemaniku, hal ini tidak akan terjadi. Aku tidak menyangka kakak bisa marah sebesar ini. Kamu keluar. Biarkan aku sendiri sebentar. Kakak pasti masih marah padaku. Aku akan mencarinya sekarang, untuk minta maaf. Aku tidak percaya kamu tidak akan menahanku.
Cincin pasangan ini, kita sudah janji, tidak akan pernah melepasnya seumur hidup. Tidak boleh. Xiao He sendirian. Keluar tengah malam, terlalu berbahaya. Aku harus mencarinya. Tunggu. Kalau dia benar-benar mau kabur dari rumah, kenapa semua barangnya masih ada di sini? Semua barangnya masih ada di sini. Intan merah muda ini adalah yang kulelang untuknya 5 tahun lalu. Saat itu dia sangat menyukainya. Dia bilang, dia ingin menyimpannya untuk anak kita nanti. Dia pasti tidak akan meninggalkannya. Kak Xingzi, masih belum mengerti? Dia sengaja marah untuk membuatmu khawatir. Mana ada orang yang pergi tanpa membawa apa-apa? Wanita bodoh ini bahkan berpura-pura kabur dari rumah saja tidak bisa, membuat perjanjian cerai palsu untuk menggodaku. Xiao He. Xiao He. Xiao He, kamu sudah pulang ya? Gu Xingzi, kamu pernah bersumpah? Seumur hidup tidak akan pernah mengkhianatiku. Jika melanggar, akan kehilangan cinta sejati. Jangan pergi. Xiao He. Xiao He. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Xiao He kan paling benci bedak dan parfum yang tebal. Kok bisa kamu? Kenapa kamu ada di ranjangku? Kamu bahkan memakai baju istriku. Kemarin malam kamu mabuk, terus-terusan memanggil kakak. Aku khawatir, jadi datang merawatmu. Malah kamu mentahi aku. Makanya aku baru ganti pakaian kakak. Terus kamu memelukku, tidak membiarkanku pergi. Kurang ajar. Bagaimana bisa kamu memakai bajunya? Kamu tidak punya baju sendiri? Mana mungkin aku memelukmu? Kamu kan pernah memelukku juga. Kalau bukan karena itu, bagaimana mungkin aku bisa hamil anakmu? Aku menyuruhmu melahirkan anak. Hanya untuk Feng He. Kalau kakak benar-benar tidak kembali, ada aku. Bukankah itu bagus? Kamu dengarkan aku. Lahirkan anak itu. Aku akan mengatur tempat untukmu. Jamin hidupmu nyaman selamanya. Tapi di keluarga Gu. Nyonya rumah hanya Lu Feng He yang aku akui. Kalau kamu berani melampaui batas lagi, pindah dan rawat kehamilanmu sendiri. Sudah jelas? Dan lagi. Buang semua bajumu ini. Bau bedak dan kosmetik. Xiao He paling benci orang lain menyentuh barangnya. Siapa yang menyingkirkan semua barang-barang di sini? Itu adalah Kinengon paling berharga saya dan Nyonya. Tuan, waktu itu Anda bilang, khawatir tidak baik untuk anak Nona Song. Suruh kami semua menyimpannya. Apa yang saya bilang? Kalian langsung lakukan begitu saja ya? Tidak punya otak sendiri sedikit pun? Cepat kembalikan semua ke tempatnya. Baik. Dan juga mawar putih ini. Biasanya paling disukai Nyonya. Cuma dibuang begitu saja di sudut. Pengganya sudah leu semua. Tapi Nona Song bilang mawar putih terlalu hambar. Suruh taruh di sudut. Rumah ini sejak kapan? Giliran dia yang berkuasa? Cepat kembalikan barang-barang yang paling disukai Nyonya ke tempat asalnya untuk saya. Ya. Kak Xingzi. Aku kemarin malam bukan sengaja. Aku lihat kamu begitu menderita. Aku sangat kasihan padamu. Aku masak sup penghilang mabuk untukmu. Taruh saja di sana. Aku merebusnya selama 3 jam. Cobalah cicip dong.
Kamu mau bikin aku mati keasinan? Resep rahasia. Aku sengaja tambahkan jeruk dan plum hijau. Paling cocok untuk menghilangkan mabuk. Coba rasakan. Hari-hari panas. Resep rahasia istriku. Aku mau minum ini seumur hidup. Jangan lakukan hal yang tidak berguna. Tenang saja, jaga kandunganmu. Kakak Xingzi, kepalaku pusing sekali. Bisa tidak kamu temani aku ke rumah sakit dulu? Panggil taksi sendiri. Halo, ada kabar tentang istri? Gimana? Aku segera ke sana. Nenek, mawar ini Xiaohe yang kasih ke nenek, kan? Dia pasti pernah ke sini. Tolong beritahu saya, dia sebenarnya pergi kemana? Pertanyaan itu, seharusnya saya yang tanya nenek. Bukannya nenek bilang, nenek akan menjamin hidupnya bahagia selamanya? Lalu kenapa sekarang dia lebih memilih meninggalkan nenek daripada tetap jadi Nyonya Gu? Nenek. Waktu itu saya memanfaatkan operasi nenek untuk memaksa Xiaohe mengambil keputusan. Itu salah saya, maafkan saya. Tapi semua yang saya lakukan itu untuk anak cucu. Saya ini sudah tua renta. Hidup lagi berapa lama tidak penting. Tapi Nyawa Xiao? Nenek juga tidak peduli padanya, kan? Apa maksud nenek? Masa saya tidak peduli? Nenek mengurung Xiaohe di kamar, sampai dia sesak napas hampir mati. Nenek di mana saat itu? Itu kecelakaan. Lagipula, saya sudah menyediakan dokter terbaik untuk menjaganya. Saya sudah tua. Tapi Atiseya. Masih sangat jernih. Dia memang tidak mengatakannya. Tapi saya bisa lihat cahaya di matanya. Semakin lama semakin redup. Dia berkali-kali percaya pada nenek, tapi nenek? Dia anak yang sangat bangga. Tapi nenek menyuruh orang menghinanya. Di klub secara terbuka. Guk Xingzi. Nenek Mazi Enga Sympa Nenek. Di depan makam orang tua Xiaohe. Saat saya mendengarnya, nenek tahu betapa sakitnya hati saya. Nenek. Semua yang saya lakukan adalah untuk membantunya menjaga posisi sebagai Nyonya Gu. Ibu saya bilang dia tidak bisa punya anak, makanya saya. Bagaimana? Saat harus bertanggung jawab, nenek lempar semua tanggung jawab ke ibu nenek. Masa ia ibumu yang mengusirnya pergi? Saya tidak mengusirnya pergi. Dia yang ngambek. Dia sama sekali tidak mengerti niat baik saya. Nenek, saya mengerti. Saya memang punya hutang padanya. Saya akan berusaha lebih keras untuk menebusnya. Tapi sekarang, saya mohon beritahu saya, dia sebenarnya ada di mana? Saya juga tidak tahu dia sekarang ada di mana. Tapi. Pasti dia pergi ke tempat yang membuatnya lebih bahagia. Berhasil dapatkan. 10 tahun ke depan, kita akan menjadi milik grup Lin. Mitra eksklusif. Hebat sekali. Kakak Lu. Cepat sekali menyelesaikannya. Masalah sulit yang tak terselesaikan selama bertahun-tahun. Direktur Lu baru datang beberapa bulan sudah berhasil meraihnya. Kenapa dulu tidak tahu? Hai Cheng masih punya talenta seperti ini. Luar biasa. Dulu untuk karir Gu Xingzi, saya terpaksa meninggalkan pekerjaan saya. Menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Saya hampir lupa. Pekerjaan bisa memberiku budget banyak kepuasan. Sekarang sepertinya saya menemukan sedikit diri saya yang dulu. Presiden datang. Direktur Fang kami itu orangnya sangat tegas. Ngomong-ngomong, jangan sekali-kali mengganggunya. Sekretaris baru waktu itu, dengan alasan mengantar sup penghilang mabuk. Menyentuhnya sedikit, dia langsung membuat gadis itu dihukum sampai menangis dan mengundurkan diri. Karyawan baru divisi bisnis. Ya. Direktur Fang. Saya baru bergabung. Kerja bagus. Terus berusaha. Terima kasih.
Lain kali saat berbicara, ingatlah untuk langsung menatap atasan. Saya tidak suka orang yang sembunyi-sembunyi. Fang Zhixia adalah pesaing terbesar grup Gu. Saya menemani Gu Xingji, bertemu dengannya di acara tender. Saya tidak ingin difitnah oleh Fang Zhixia sebagai mata-mata dan diusir. Tapi justru karena itu, Gu Xingji pasti tidak akan menemukan di wilayah musuh bebuyutannya. Karyawan baru tadi. Kenapa saya merasa agak familiar? Xiaohi, kamu tadi pergi kemana? Siapa yang mengizinkan kalian mengeluarkan semua barang-barang ini? Buang semuanya. Nona Song, jangan. Tuan pagi ini khusus berpesan. Barang-barang Nyonya tidak boleh disentuh. Nyonya apaan sih? Dia kemesirang. Istri yang mandul dan dibuang. Melihat APA? Dengarkan baik-baik. Sekarang aku mengandung satu-satunya keturunan keluarga Gu. Akulah satu-satunya nyonya rumah di sini. Siapa yang berani lagi membawa barang-barang si perempuan tua itu, mengganggu pandanganku? Pergi Simua. Sudah pergi lama sekali, masih gentayangan di sini. Berangan-angan jadi cinta pertama yang tak terlupakan. Mereu Gu Xingji. Mimpi. Nona Song. Panggil aku nyonya. Sekarang aku adalah orang paling berharga di seluruh keluarga Gu. Buang semua barang-barang ini. Jangan-jangan ada barang kotor yang mempengaruhi anakku. Kalian sanggup ganti rugi? Dia tidak bisa mengganti. Aku yang akan mengganti. Kak Xingzi. Ini cuma karena hormon kehamilan, makanya emosi jadi tidak stabil. Song Renren. Aku sudah lama memperingatkanmu. Jangan pernah mengincar posisi. Nyonya Gu. Hari ini kau berani beraninya di rumah keluarga Gu. Berlagak sebagai Nyonya Gu. Beraninya kau. Aku cuma ngomong sembarangan karena lagi nggak enak badan. Cuma omongan sembarangan. Tapi kau berani mengutuk Xiao He dengan kata-kata yang begitu jahat dan kotor. Kau tahu betapa aku mencintainya. Kau malah menginjak-injak foto yang sangat kuhargai. Seperti sampah. Kau pikir aku buta? Aku tidak. Aku benar-benar tidak. Aku cuma lagi nggak enak badan. Beijing Gan. Siapa yang izinkan kau pakai cincinnya? Selama ini kukira kau lembut dan paham. Kalau bukan karena aku pulang lebih awal hari ini, entah sampai kapan lagi aku akan tertipu oleh hati yang kejam, seperti ular dan kalajengking ini. Kak Xingzi, sekarang aku mengandung anakmu. Kakak sudah tiada. Aku cuma ingin anakku dapat status yang layak. Apa salahnya? Diam kau. Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Ada kabar apa tentang istri saya? PAK Gu, hari ini istri Bapak seharusnya kontrol ke rumah sakit. Saya tidak bisa menemukannya, makanya saya menghubungi Bapak. Dia baru saja keguguran, kondisinya sangat lemah. Harus kontrol rutin. Xiaohi. Keguguran. Jelaskan padaku. APA. Keguguran? PAK Gu. Sebenarnya istri Bapak melarang saya memberitahu Bapak, tapi dia baru saja keguguran. Saat-saat seperti ini, paling takut ada gejolak emosi. Saya tidak bisa menghubunginya, takut terjadi sesuatu. Karena itulah saya menghubungi Bapak. Mohon Jengon anggap saya langkang. Istri Bapak, Sudah Kamu bisa berani hamil tidak anak banyak percaya dari aku baru awal bisa sampai mengharapkan akhir di anak tempat ini. kami. Daripada menerima selingkuhan yang hamil? Ini niat baikmu? Bagaimana bisa Bapak Hanya membiarkannya ingin kamu mengonsumsi minta maaf alergen lagi. mematikan? Sesederhana itu, Susa amat. Bisakah kamu kesampingkan egomu yang menyedihkan itu, dan memikirkan aku sedikit? Aku juga hamil. Kamu tahu aku alergi bulu kucing. Kalau aku menghirup bulu kucing, bisa menyebabkan asma, bahkan mematikan. Tapi kamu masih menyuruhku masuk ke kamarnya. Dia tidak membohongiku. Dia benar-benar hamil anak kami. Tapi aku sama sekali tidak percaya. Kakak Xingzi, kakak terus-terusan alergi. Bukan solusi yang baik, kata dokter.
harus terpapar alergen secara bertahap. Kalau sudah terbiasa, justru bisa sembuh total. Alergi serbuk penggeku juga sembuh seperti itu. Kamu tahu dia sudah hamil, tapi masih mengirim kucing ke kamarnya, membuatnya alergi, benar kan? Aku tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu kalau begini? Aku juga sedang hamil, tapi aku tidak pernah alergi. Kupikir cuma bersin-bersin biasa. Mata berair terus selesai. Bagaimana aku bisa tahu kalau kakak hamil? Aku mohon, lepaskan aku. Pertimbangkanlah anak ini. Anak. Aku tahu kau membenciku. Kemarin memaksamu menjaga Mimi. Kalau ada amarah, tujukan saja padaku. Kenapa marah-marah ke Kuking? Itu kan nyawa yang hidup. Ya. Itu makhluk hidup. Dia bahkan belum sempat melihat dunia ini. Langsung hilang. Kau belum pernah jadi ibu. Kau sama sekali tidak mengerti. Ranran menganggapnya seperti anak sendiri, lalu rasa sakit karena kehilangannya. Aku malah. Saat dia baru kehilangan anaknya, paling sedih. Paling putus asa. Mengatakan dia tak pernah merasakan sakitnya kehilangan. Belum pernah jadi ibu. Gu Xingzi, apa kau masih manusia? Tuan, saat itu, setelah Nyonya dilarikan ambulans, aku pernah masuk ke kamar Nyonya. Saat itu, kucingnya jelas masih hidup. Apa katamu? Aku tidak berani menyembunyikan, tapi saat Tuan tidak di rumah, Nona Song sering memaki dan memukul kami. Berkel akuan seperti Nyonya Gu. Bilang siapa yang tidak nurut, akan diusir. Kami benar-benar tidak berani bicara. Aku tidak. Bagus, sangat bagus. Seharusnya aku sudah menduganya. Xiao He begitu baik hati. Mana mungkin dia tiga membunuh seekor kucing. Kau membunuh kucing peliharaanmu sendiri bertahun-tahun, lalu menyalahkan Xiao He. Bagaimana bisa kau? Hanya karena perkataan seorang bawahan, lalu meragukan aku? Kau pikir aku buta? 10 menit yang lalu, kau masih memerintah mereka seenaknya. Kak Xingzi. Kakak kehilangan anaknya, tapi di sini masih ada anak kita. Dia adalah satu-satunya keturunan keluarga Gu. Song Ranran, kau terlalu menganggap tinggi segumpal daging ini di perutmu. Kau hanyalah sekedar pion untuk menggugurkan posisi Feng. Awalnya aku masih punya sedikit belas kasihan padamu, tapi sekarang... Lalu apa yang bisa kau lakukan padaku? Cari dan bawa obat racun yang dia gunakan. Jenggen. Gu Xingzi, kau gila. Aku sedang mengandung satu-satunya anakmu. Apakah kau ingin keluarga Gu punah? Anak, tidak sebanding dengan penderitaan yang dia alami. 1/1000 pun tidak, aku akan membuatmu. Rasakan penderitaan yang dia tanggung. 1000 kali, 10.000 kali lipat. Gu Xingzi. Kamu ini, munafik Tulin. Kamu pikir dengan menyiksaku, bisa membuktikan kamu tidak bersalah? Basa-basi sok romantis. Kamu pikir kamu masih suami baik yang utuh di hati Lu Fenghe? Kamu cuma cacing lemah dan egois. Mau menikmati keseruanku, tapi juga tergila-gila pada Lu Fenghe. Perasaan setia mati padamu. Kamu dalang yang membunuh anakmu sendiri. Diam kau. Dia harus berterima kasih padaku. Akulah yang membantunya melihat wajah aslimu yang menjijikkan. Akulah membebaskannya dari penderitaan. Penjaga, Seret dia Keluar. Jenggen, aku mengandung satu-satunya keturunan keluarga Gu, calon penerus keluarga Gu di masa depan.
Kok dia pulang kerja sampai segini malamnya? Jangan bicara. Sambuni dit Bella Campu. Bro, Ada lihat seorang cewek berambut panjang lari ke sini? Di Wilaya Keluarga Fan Ini. Siapa Yang Berani Lankan? Pak Fan. Maaf, Mangangu. saya segera pergi. Suda. Jangan takut. Dia sudah pergi. Situasinya tadi darurat. Sama sekali tidak bermaksud menyinggung. dia sepertinya tidak se-ekstrim yang dikabarkan. Pak Fang, terima kasih tadi. Kalau bukan karena Anda, saya mungkin sudah... Mereka menargetkan Anda? Ya, Tempat ini tidak aman. Anda tinggal di mana? Saya antar Anda pulang. saya tidak punya tempat tinggal tetap. Saya selalu tinggal di hotel. Penghuni hotel itu kompleks. Pengawasannya juga banyak. Hotel terlalu berbahaya. Dan lagi. Karena mereka sudah bisa menemukan perusahaan. Maka menemukan hotel. Hanya masalah waktu saja. Bagaimana kalau begini? Jika Anda tidak keberatan, saya di pusat kota, punya apartemen kosong. Keamanannya juga bagus. Bagaimana kalau Anda pindah ke sana dulu? Ini bagaimana bisa? Terlalu merepotkan Anda. Apa masalahnya? Ayo pergi, saya antar Anda pulang. Barang-barang kebutuhan dasar di sini semuanya baru. Saya bantu Anda ganti. Pak Fang. Terima kasih. Setelah saya menemukan rumah yang cocok, saya pasti segera pindah keluar. Tidak akan. Tidak akan mengganggu terlalu lama. Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Aku kenapa ini? Kata dokter. Karena baru saja kehilangan anak, kondisi fisikmu sangat lemah, tubuhmu lemah. Kamu perlu istirahat total di sini. Ini salahku. Tidak segera menyadari kondisimu, bahkan menyuruhmu lembur berat. Kamu kan tidak tahu. Masa bisa menyalahkanmu? Beberapa hari ini jangan ke kantor dulu, istirahat yang cukup di rumah. Tidak bisa. Aku tidak bisa izin. Aku harus cepat-cepat bekerja, baru bisa menabung untuk menempatkan nenek dengan baik. Aku tidak ingin membuatnya khawatir lagi. Apa kamu ada masalah? Orang yang mengikutimu tadi malam. Siapa sebenarnya? Gak apa-apa. Kalau kamu tidak mau bicara, aku juga tidak akan memaksa. Kesehatan dan keselamatanmu tetap yang utama. Begini saja, beberapa hari ini. Kamu kerja dari rumah saja, gaji tetap seperti biasa. Setelah kondisimu membaik, baru kita bicarakan lagi caranya. Boleh? Terima kasih. Xiaohe, hal apa yang kulakukan, bukan untukmu, walaupun aku salah percaya pada Song Ranran. Tapi kenapa kamu sedikit pun tidak bisa menghargai niat baikku? Halo. APA, di mana? Aku segera sampai. Belakangan ini, pengolahan data proyeknya sangat rapi. Terima kasih atas kerja kerasnya. Itu kewajiban saya, Bapak Fang. Ini adalah tugas saya. Besok pagi jam 10, perusahaan ada rapat keputusan. Saya harap Anda bisa hadir secara pribadi. Apakah Anda siap? Tidak masalah, saya akan siap. Baik. Besok saya akan manger Anda.
Penampilan di rapat hari ini cukup bagus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Fang. Saya akan pergi ke atas. Menangani 2 dokumen darura. Setelah selesai, kita pulang ke apartemen bersama-sama. Sambil beli sesuatu. Merayakannya. Baik. Wah wah wah. Bapak Fang, Direktur Lu. Cepat sekali sudah pulang bersama. Kapan? Diam-diam sudah sejauh ini ya? Jangan ngomong sembarangan. Tunggu saya. Masih menunggu saya? Kalau begitu, tunggulah pelan-pelan. Kami tidak akan mengganggu dunia berdua kalian. Sedang mikir apa? Bagaimana mungkin Bapak Fang kepada saya? Xiaohi. Akhirnya saya menemukan Anda. Saya hampir gila. Anda sama sekali tidak tahu betapa menderitanya saya beberapa bulan ini. Mengapa Anda meninggalkan saya? Mengapa Anda bersembunyi? Lepasin. Enggak. Kamu sengaja sembunyi buat bikin aku kesel, ya? Udah, jangan marah-marah lagi. Ayo pulang, ok? Siapa yang marah-marah sama kamu? Gu Xingzi. Berani banget kamu ngomong kayak gitu dengan santainya. Sampai sekarang kamu masih merasa dirimu nggak salah sama sekali? Benar atau salah itu nggak penting, Xiaohi. Apapun yang kamu nggak suka, aku nggak akan mau lagi. Aku udah menghukum Song Ranran dengan berat. Aku janji, dia nggak akan pernah muncul lagi dan mengganggu pandanganmu. Kamu udah keluar lama banget, kesalnya juga udah harus hilang. Yang baik, ikut aku pulang, ok? Kamu datang dari jauh-jauh ke sini. Cuma buat bikin aku jijik ya? Aku nggak tidur nggak istirahat, pakai semua koneksi buat nyari kamu. Perusahaanku hampir bangkrut, aku aja nggak peduli. Kamu malah bilang aku jijik? Waktu itu aku tahu kamu hamil, aku hampir gila. Kalau aja aku tahu kamu hamil lebih awal, aku nggak akan biarkan kamu terluka sedikit pun. Kamu memang jago banget memperindah ingatan. Aku udah bilang berkali-kali, tapi kamu malah membiarkan mereka menyuruhku minum alkohol. Membiarkan Song Ranran memfitnahku terus-terusan. Omengangku. Pernahkah kamu percaya sekalipun? Aku kira kamu cuma cemburu. Dengerin penjelasanku, oke? Penjelasanmu? Aku nggak mau dengar satu kata pun. Kita udah cerai. Jangan ganggu aku lagi. Aku nggak setuju cerai sama kamu. Lepasin. Ikut aku pulang. Orangku. Berani-beraninya kamu sentuh. Fang Hixia. Kamu tahu nggak siapa dia sebenarnya? Dia adalah pesaing terbesarku, musuh keluarga Gu kita. Kamu sengaja, iya kan? Kamu sengaja dekat-dekat sama dia untuk buat aku kesal, iya kan? Jaga mulutmu. Nona Lu adalah staf di proyek inti saya. Mengganggu karyawan saya di tempat saya sendiri. Berdasarkan apa Berani? Xiaohi, aku mengerti. Kamu juga ingin aku merasakan rasa dikianati oleh orang terdekat, iya kan? Seperti dulu. Saat aku mengabaikanmu karena Song Ranran. Kamu juga ingin aku merasakan rasa yang kamu alami saat itu, iya kan? Baik, tidak apa-apa. Aku akui, perbuatanku dulu memang ada yang salah, tapi sekarang aku sudah sadar. Yang terpenting bukanlah hubungan darah, melainkan kamu, hanya kamu yang kuinginkan. Aku mau pergi kemana, bekerja di mana, itu adalah kebebasanku. Kenapa? Hanya kamu yang boleh membawa wanita lain pulang ke rumah dengan seenaknya. Tapi aku tidak boleh mencari tempat untuk hidup dan menetap. Pakku, kamu terlalu bermuka dua. Ayo kita pergi. Seseorang. Tolong antar Pak Gu keluar. Kalian berani menyentuhku? Fang Hixia. Wanitaku akan selamanya menjadi milikku. Kamu sudah lihat apa yang terjadi hari ini. Aku tidak menyangka akan sampai ke kantor. Aku juga tidak menyangka akan membuat masalah sebesar ini untukmu. Besok aku akan menyerahkan surat pengunduran diri. Aku akan pindah besok. Ini bukan masalahmu.
Kamu tinggal di sini, sisanya akan aku urus. Tidak masuk akal aku kehilangan karyawan hebat. Hanya karena satu orang gila. Perusahaan membutuhkanmu. Tidak mungkin. Xiao He dan aku sudah jadi suami istri 10 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menerima orang lain secepat itu? Jangan khawatir. Aku sudah sampai di rumah. Ya, aku tunggu kamu pulang. Mau ngapain lagi? Xiao He. Cincinmu yang tertinggal di rumah. Aku bawakan untukmu. Bukannya kamu bilang, kita sudah bercerai? Kalau begitu, aku akan melamarmu sekali lagi. Lu Fenghe. Maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu menikah denganku? Aku sudah memintamu selama berhari-hari ini. Bunga sudah kuberi. Permintaan maaf juga sudah kusampaikan. Apalagi yang harus kulakukan? Dulu saat kita pacaran, seikat bunga saja sudah bisa membuatmu senang. Xiao He, maaf. Aku sudah ke beberapa toko bunga baru dapat ini. Agak leu. Jangan merah. 1 tangkai ini sudah cukup. Bodoh. Pemuda berusia 18 tahun yang dulu begitu hati-hati menjaga bunga itu. Dia sudah tiada. Kita tidak bisa kembali lagi. Gu Xingzi, apa kamu gila? Sudah berapa kali aku bilang padamu? Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Xiao He, aku masih aku yang berusia 18 tahun itu. Song Ranran dia sudah. Kesedihanmu, Penderitaanmu. aku sudah membalasnya untukmu. Ya. Song Ranran memang menghitungmu. Kamu juga belum tentu tidak bersalah. Tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar tertutup mata? Atau menikmati kesombongan karena diperebutkan? Kebaikan yang kamu banggakan hanya menyelimuti dirimu dengan jubah kemunafikan. Lepaskan kulit ini. Kamu adalah seorang yang sepenuhnya pria egois dan penipu. Gu Xingzi, kamu adalah seorang munafik sejati. Kamu pikir dengan menyiksaku bisa membuktikan ketulusanmu? Apa yang kamu pura-pura cinta? Kamu pikir kamu masih Lu Fenghe, suami baik yang sempurna di hatinya? Kamu adalah seorang pengecut dan egois yang menyedihkan. Ingin menikmati kesegaran dan stimulasiku, tapi juga serakah akan perasaan Lu Fenghe yang setia padamu. Kamu adalah dalang yang membunuh anak kalian. Tidak. Tidak, Xiao He, aku tidak. Saat itu kamu alergi dan di rumah sakit. Aku benar-benar ingin mencarimu. Itu Song Ranran. Song Ranran dia meneriku. Dia menghasut di depanku. Jika saat itu aku tahu, kamu mengandung anak kita, aku pasti tidak akan membuatnya mengandung anakku. Sekarang kamu begitu membenciku. Berarti kamu masih punya perasaan padaku, benar kan? Ikut aku pulang ya? Kamu ikut aku pulang. Xiao He, perlu à cul la porcan? Sekarang kamu mengerti? Aku malah bersyukur anak itu tidak lahir ke dunia ini. Karena yang akan menyambutnya pasti adalah sebuah penjara palsu tanpa cinta. Kamu sama sekali tidak pantas mendapatkan cintanya. Fang Hixia. Camula yang mengambil kesempatan. Camula yang meriunya. Rasa sakit ini tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Xiao He. Apa artinya ini? Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Jangan pernah muncul lagi di hadapannya. Pergi. Feng He. Feng He.
Maaf. Barusan di lantai bawah, aku memanfaatkanmu. Aku benar-benar minta maaf. Kamu nggak perlu minta maaf. Kalau aku bilang, aku mau. Aku nggak keberatan kamu pakai aku buat acting. Tapi aku mau satu, yang benar-benar bisa melindungimu. Merawatmu. Kesempatan buat bikin kamu nggak pernah terluka. Ada urusan mendadak. Tunggu aku. Jangan lupa terima kejutanmu. Kate Mar. Siapa ini? Nona Luya, ada paket untukmu. Beri saja. Kamu benar-benar tinggal bersama si Fang itu. Tinggal bersama. Apa hubunganmu dengannya? Ini masuk paksa. Kalau tidak mau dipenjara, cepat keluar. Kamu tahu betapa liciknya dia. Dalam perang dagang, kamu masih berani bersamanya? Ya. Fang Zixia punya keterampilan perang dagang. Tapi yang dia beri padaku adalah ketulusan hati. Baik, aku tidak peduli semua ini. Apa hubunganmu dengannya sekarang? Aku akan memaafkanmu. Asalkan kamu ikut aku pulang sekarang. Aku tidak akan mempermasalahkan masa lalu. Aku peduli. Gu Xingzi. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamulah yang berkali-kali menyanyiakan kepercayaanku. Mengkhianati cintaku. Aku tidak butuh kamu lagi. Kamu pikir beberapa kata manis dan seikat bunga bisa menghapus rasa sakitku kehilangan anak? Kamu terlalu berhayal. Pergi. Pokoknya, kamu cuma merasa aku yang bikin kamu tidak punya anak kan? Baiklah. Kalau kamu sangat ingin punya anak, aku akan memenuhi keinginanmu. Begitu kita punya anak, semuanya akan sempurna. Aku akan memberimu seorang anak sekarang. Lepaskan aku. Dasar gila. Sudah aman. Sudah aman. Aku di sini. Dia tidak akan menyakitimu. Aku di sini, Jean Gantakut. Dengar kabar? Pesaing terbesar kita dulu, Grup Gu, sudah bangkrut. Katanya bos Grup Gu. Setahun lalu tiba-tiba masuk penjara. Grup Gu kehilangan pemimpin. Beberapa tahun ini perusahaan kita hampir mengambil alih semua bisnis Grup Gu. Grup Gu runtuh dan semua orang pergi. Beberapa waktu lalu, saat bos Gu keluar dari penjara, katanya bahkan tidak punya tempat tinggal. Direktur Fang. Xiao He. Ini hadiah untukmu. Jangan-jangan Direktur Fang akan melamar di depan umum ya? Wah. Jangan dengarkan omongan mereka. Ini dokumenmu. Mulai sekarang, Lu Fang adalah bagian dari Dewan Direksi Grup Fang. Aku bisa masuk ke tingkat pengambilan keputusan. Kalau begitu, aku akan bertindak tegas. Aku tahu. Kamu tidak ingin menjadi burung kenari dalam sangkar. Jadi, aku juga tidak ingin gelar Nyonya Fang menjadi belenggu bagimu. Tapi, saat kamu merasa lelah, kamu bisa bersandar di sisiku dan beristirahat sebentar, oke? Oke. Tapi tenang saja, aku akan terbang lebih tinggi lagi.